saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita berjumpa dalam rangkas berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu, Engkau terus memelihara hidup kami. Saat ini kami merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya kami dimampukan memahami apa maksud firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai keluarga Allah. Bimbing kami ya Tuhan, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebagai renungan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiap penopang dan dasar kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan setiap saat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan firman Tuhan hari ini adalah hidup sebagai keluarga Allah. Paulus memiliki sikap yang baik terhadap jemaat yang pernah ia layani. Dia selalu memerhatikan. Sekalipun Paulus tidak bisa datang bertemu langsung dengan jemaat yang pernah dia layani, tapi Paulus mewujudkan perhatiannya dengan memberikan atau mengirimkan surat kepada jemaatnya tersebut. Beragam isi surat Paulus, bisa berisikan nasihat, berisikan motivasi, penguatan, membangun rasa percaya diri bagi setiap jemaatnya untuk terus bertumbuh dalam melakukan hal baik dan benar. Hari ini juga kita membaca isi surat Paulus, dan isi surat tersebut sampai kepada kita pada saat ini dengan memberikan pemahaman bahwa sebagai jemaat Tuhan yang bersatu atau berkumpul dalam satu jemaat, hendaklah hidup sebagai keluarga Allah. Maksud Paulus adalah hendaklah setiap anggota di dalam jemaat tidak hanya berusaha membangun relasi yang baik kepada Tuhan, tapi hendaknya juga membangun relasi yang baik kepada sesama anggota yang ada di dalam jemaat. Memperlihatkan sikap yang menghidupkan sesama anggota keluarga. Membangun ikatan kekeluargaan yang lebih baik, saling mengasihi, saling memancarkan kebaikan antara satu dengan yang lain. Paulus menyampaikan ada 3 sebutan yang diberikan bagi setiap anggota yang hidup sebagai keluarga Allah. Yang pertama, jemaat dari Allah yang hidup. Jemaat artinya kumpulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu artinya juga keluarga kita yang setiap harinya kita hidupi adalah jemaat kecil yang dari Allah,
yang hidup dan juga gereja kita, termasuk jemaat yang besar karena kumpulan beberapa keluarga. Maka keluarga dan gereja disebut sebagai jemaat yang dari Allah yang hidup. Karena Allah yang hidup, maka yang diperlihatkan setiap anggota dalam keluarga tersebut adalah sikap Allah yang hidup. Sikap Allah yang hidup adalah kasih, peduli, perhatian, memahami, mengingatkan, menasihati, memotivasi, dan semua hal baik dan benar. Itulah yang dipancarkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebutan yang kedua yang disampaikan atau yang digunakan Paulus, sebutan bagi anggota keluarga Allah, yaitu tiang penopang kebenaran. Tiang itu berdiri kokoh dan terlihat. Artinya, setiap anggota dalam keluarga Allah tersebut menjadi tiang kebenaran yang bisa menjadi pemberita kebenaran, yang bisa menjadi pemberita Injil, dan ia kokoh, tidak mudah digoyahkan oleh hal-hal sesat, tetapi ia berpendirian bahwa fokus utama adalah menjadi pemberita kebenaran atau pemberita Injil yang dimulai dari sesama anggota dalam keluarga Allah tersebut. Sebutan yang ketiga yang digunakan Paulus bagi anggota keluarga Allah adalah dasar kebenaran. Anggota keluarga Allah yang sudah percaya penuh pada sang sumber kebenaran yang adalah Yesus Kristus, maka ia juga menjadi dasar kebenaran yang kokoh. Maksudnya, dia bisa dipercaya, dia bisa dicontoh dari segala sikap dan perbuatannya. Karena semua dasar dan tindakannya adalah kebenaran yang dari Allah yang hidup itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jadi, hidup sebagai keluarga Allah tidak hanya cukup menjadi anggota keluarga saja. Akan tetapi ada tugas tanggung jawab yang terus-menerus dilakukan sepanjang hidup sebagai bagian dari anggota keluarga Allah yang hidup itu, yaitu setiap saat memancarkan kasih Allah terhadap sesama anggota keluarga dan tetap membuat hidupnya untuk tetap kokoh dan teguh sebagai pemberita Injil. Jadilah anggota keluarga Allah yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai anggota keluarga Allah yang hidup. Dan tolong kami supaya kami juga melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai anggota keluarga Allah yang hidup itu. Dalam menjalani hari ini, biarlah kami terus memancarkan sikap Allah, yaitu kasih yang penuh dengan kepedulian, pemahaman, dan biarlah itu yang terwujud di dalam sikap, perbuatan, dan tindakan kami setiap saatnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan berangkas pada hari ini.
Sampai ketemu lagi di broadcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.